Bapak Ibu sekalian, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya sampaikan tujuan dari apa yang saya lakukan. Salah satunya adalah ini untuk memenuhi tugas saya dalam program Guru Penggerak, di mana saya dalam kegiatan ini harus mendiseminasikan atau mengimbaskan kepada rekan-rekan guru praktisi pendidikan, di mana apa yang harus saya imbaskan adalah budaya positif. Budaya positif di sini itu nanti apa? Nanti akan kita ketahui betapa pentingnya budaya positif. Namanya saja sudah positif, berarti hal yang bagus. Tentu saja ini nanti sangat bermanfaat untuk panjenengan sedaya. Budaya positif. Di sini nanti aturan mainnya kita akan mengetahui apa sih itu budaya positif, dan dari pertemuan kali ini saya harapkan tidak hanya panjenengan sedaya yang mendapatkan, tapi juga diimbaskan pula pada teman-teman yang ada di lembaga teman-teman semua itu. Kemudian saya langsung saja, saya perkenalkan, nama saya Romawati, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Warugunung, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Inilah profil saya yang sudah Anda ketahui. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Kita harus masuk ke dalam pertanyaan ini. Saya inginkan Bapak Ibu semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam setiap slide, setiap materi yang saya sampaikan. Di sini, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, ini menurut pendapat panjenengan semuanya, ya? Tidak perlu membayangkan saya harus menjawab apa, harus benar, tidak. Tapi cukuplah seperti apa yang Anda ketahui saat ini, seperti yang Anda rasakan saat ini. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut pendapat Anda, Bapak Ibu semuanya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Majuki mengatakan setuju. Setuju. Kenapa? Boleh tahu alasannya Pak Majuki? Karena hukuman itu salah satu bagian dari proses mendidik. Oke. Adakah yang punya pendapat lainnya? Ibu-ibu? Bu Ani? Bu Dwi? Banyak? Ya? Silakan Bu Kakak. Disampaikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut ibu-ibu semuanya? Ya, kenapa? Kalau dalam prakteknya itu sehari-hari memang iya ada reward, ada punishment. Dari punishment itu yang disebut hukuman itu, entah standar hukumnya itu seperti apa, menyesuaikan dengan pembelajaran. Tapi intinya sedikit banyak itu berkontribusi untuk mendisiplinkan. Oke, kata Bu Ani bahwa hukuman itu memiliki kontribusi, walaupun sedikit banyak itu nanti pasti ada kontribusinya terhadap pendisiplinan anak. Bagaimana untuk yang lainnya? Adakah pendapat yang lainnya? Pak Komisi? Sama? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya sama. Jadi hukuman atau punishment itu penting untuk salah satu mendidik anak. Karena kedisiplinan itu salah satunya harus dimulai dari awal. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Mansur. Kita akan tahu nanti bagaimana dengan pendapat Anda
dan teori-teori yang akan kita pelajari nantinya. Sekarang ada di pertanyaan yang kedua, pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Ya kenapa? Ya Bu. Setuju. Ya. Karena memang kita pada saat memberi hukuman kepada anak itu memang harusnya hal-hal yang positif, dan itu nanti bisa sedikit banyak bisa merubah karakter anak. Jadi janganlah kita memberi hukuman itu yang hanya sifatnya itu istilahnya memberikan dia jerah, nanti tidak ada perubahan setelahnya. Oke, terima kasih Bu A atas jawabannya. Adakah yang punya pendapat lain? Bolehkah? Barangkali? Ya? Ya? Bu Tuti? Pak Irwan? Pak Irwan, maaf. Bagaimana dengan pendapatnya? Setuju atau tidak pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak usah dipikir terlalu jauh, tapi kita lihat saja sehari-hari dengan apa yang sudah kita lakukan. Apakah ini sesuai dengan apa yang saya lakukan? Setuju tidak kalau saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai guru? Jangan tekan ya Bu ya, kita sama-sama belajar. Di sini kita itu belajar. Nanti kita akan tahu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Di sini kita harus membuka pikiran kita, membuka hati kita. Kita harus open minded. Kita harus terbuka dengan ilmu apa saja yang ada di depan kita. Agar apa? Agar yang kita terima nanti itu lebih mudah sampai ke hati dan bisa sampai ke anak-anak pula. Kita harus open minded. Bukan kita enggak, ini harus seperti ini. Pendapat saya harus betul. Pendapat saya harus betul. Kalau kita mengurung pendapat kita harus betul, maka yang terjadi kita tetap ada di titik yang sama. Itu saja, tidak akan berkembang. Jadi hari ini semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari hari ini benar-benar membawa manfaat, membuka pikiran kita dan kita mempraktekkan di tempat kita. Itu nantinya. Jadi tadi menurut Bu A bahwa hukuman dengan hal positif itu perlu agar anak itu tidak merasa jerah. Begitu Bu A? Kalau disebutkan seperti itu ya. Kemudian berikutnya tanya ketiga, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Ibu Bapak? Setuju. Kenapa? Harus ada alasan. Setiap jawaban harus ada alasannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya teamwork itu penting buat anak supaya bisa meningkatkan motivasi. Setidaknya itu anak-anak merasa senang, sehingga nanti bisa menjadi pemacu untuk bisa lebih giat. Ini kita harus seperti maksudnya ya. Iya. Saya tahu kan memang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Padahal itu seringkali kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lihat apa yang sudah kita jabarkan tadi sesuai dengan yang kita bahas di pertanyaan. Di sini di dalam budaya positif kita akan mengenal beberapa poin. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Berbeda ya, disiplin positif itu bagian dari budaya positif. Budaya itu sudah mengakar. Budaya itu jika terjadi sudah terbiasa. Tidak bisa seperti halnya ketika kita itu kenapa makan harus tangan kanan? Budaya kita dari sananya. Kan seperti itu. Berarti sudah ada budaya yang sudah diturunkan dari dahulu kala. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan dan ini sangat penting dan ini bagus sekali, harus wajib kita ketahui.
ketahui sebagai guru nilai-nilai kebajikan. Dari kebajikan saja di situ apa artinya saja sudah bagus, berarti ya kita wajib mengetahuinya. Tapi dalam hal ini nanti saya hanya menyampaikan sedikit contoh saja dari nilai kebajikan, tidak buat seperti yang saya terima pada saat pendidikan. Jadi cukup yang umum-umum saja. Kemudian yang kedua ada teori motivasi. Jadi Bu Adik sering menjadi motivasi untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Hukuman dan penghargaan itu ada hubungannya dengan pertanyaan pematik kita yang pertama tadi. Kemudian ada restitusi. Apa sih restitusi? Itu nanti yang menjadi poin perkenalan kita terhadap budaya positif. Karena nanti di ujungnya itu nanti larinya ke situ. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Di sini kita sebagai guru berada di mana posisinya. Kemudian yang keenam segitiga restitusi. Ini sangat penting. Puncak semua sangat penting, semua sangat penting. Tapi puncaknya itu di segitiga restitusi ini nanti kita akan tahu. Oh seperti ini, gitu. Next. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita membuka perubahan paradigma yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita ikuti permainan yang ada di sini. Bapak Ibu membawa alat tulis, kertas. Bapak-bapak berpasangan, ibu-ibu juga berpasangan. Di sini ada pulpen. Ini kebetulan ada kertas kecil. Saya bagikan. Satu orang menuliskan. Nanti saya bagikan dulu. Berkarena berpasangan jadi satu saja yang menulis. Nanti adakan ini lebih, orangnya misalnya sisa 3, okay. Sisa 3, maka yang terjadi Bu Eni dan kawan-kawan harus berusaha. Ini semakin yang memiliki tantangan besar adalah Bu Eni sebagai pemegang kertas. Yang memegang kertas, silakan ikuti apa perintah yang ada di dalam slide. Di situ sudah ada secari kertas, tuliskan benda berharga. Benda berharga Anda boleh anak, boleh cincin, boleh itu sesuatu yang seperti nyawa. Ya boleh. Yang tidak boleh orang itu tahu, karena ini rahasia dan hanya yang memegang kertas saja yang tahu. Itu silakan dilakukan. Tidak perlu mencontek, tidak apa-apa. Walaupun isinya kosong juga tidak apa-apa. Silakan diisi saja. Entah itu anak yang paling berharga atau istri atau suami. Kalau Pak, ya, betul. Bagaimana Anda menyembunyikan? Nah, ini di perintah yang selanjutnya adalah letakkan kertas yang ada di dalam lipat sekecil mungkin. Letakkan di dalam genggaman tangan Anda, Bapak Ibu sekalian. Kertasnya genggaman. Kemudian jangan sampai genggaman ini terbuka. Dan teman di sebelah Anda yang sebagai pasangan Anda, itu tugasnya adalah bagaimana sekuat tenaga membuka genggaman yang ada di dalam teman yang memegang kertas. Apapun itu boleh dengan rayuan, dengan
apapun itu, silakan berusaha Anda yang tidak memegang kertas untuk membuka genggaman tangan. Siap? Ini tidak perlu lama, tidak perlu lama. Saya cukup 10 detik saja. Karena kemarin ketika saya praktekkan ini ke anak-anak, ini ternyata efeknya sangat besar sekali. Ini juga bisa Bapak Ibu lakukan di kelas. Apa? Nanti tujuannya akan Anda rasakan sendiri. Sudah? Bisa kita hitung? Bisa kita hitung? Jangan tidak perlu disembunyikan di tempat lain, tetap di genggaman sebagai ada kekuatan Anda bahwa Anda harus melindungi. Yes, betul. Harus mempertahankan benda yang ada di dalam genggaman Anda. Oke? Saya hitung 3, 2, 1. Lakukanlah untuk memegang, untuk membuka. Ya perlu ini ya. Tak perlu itu. Harus itu. Ya. Silakan buka. Apa bisa? Usahakan ini benar-benar berusaha untuk ini. Bu Edi harus memegang dan dua orang harus berusaha untuk mempakai. Dua orang berusaha melepaskan dengan dari Bu Edi. Jangan dibuka. Oke? Oke? Bagaimana? Dalam hitungan ketiga dulu. 1, 2, 3. Oke. Kita tenang dulu. Aduh, bagaimana usaha ketika kita mempertahankan apa yang kita cintai ya? Ternyata sesulit itu ya. Oke. Dari permainan tadi kita akan tarik kesimpulan. Kita akan merefleksikan. Oke, boleh minum dulu karena tadi terlalu fokus dengan genggaman tangan. Kita akan merefleksikan apa yang kita lakukan. Hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memegang kertas dengan kuat itu hebat. Karena melindungi hal yang berharga menurut kita itu sangat perlu, sangat penting. Kita tidak mungkin oh ya sebentar, belum ada. Kita tidak mungkin memberikan yang berharga dari kita kepada orang lain dengan mudah, ya kan? Nah, di sini kerennya bapak ibu yang tidak memegang kertas, bagaimana Anda harus berusaha tahu. Itu sama halnya ketika kita bersaing dengan teman kita, misalkan kita berada dengan beda tempat. Nah, kenapa kita harus tahu apa yang ada di dalam rumah tangga orang lain? Kenapa kita harus tahu apa yang dimiliki orang lain? Untuk apa? Pasti untuk memperbaiki diri kita. Pasti kita belajar untuk berarti saya harus seperti ini agar saya berhasil seperti ini, kan seperti itu. Demikian kita seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan menuju ke suatu keyakinan. Dari yang Anda lakukan, siapakah yang mengontrol genggaman? Siapakah yang bisa mengontrol genggaman? Yes, Peter. Keren. Iya, memang yang bisa mengontrol diri, mengontrol apapun itu adalah diri kita sendiri. Jika kita tidak ingin melepaskan genggaman, pasti genggaman itu tidak akan lepas. Dengan usaha apapun, kalau kita tidak ingin melepaskan, maka genggaman itu tidak akan lepas. Itu yang kita yakini. Sama halnya yang kita hadapi sekarang. Ilmu itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita kalau kita tidak ingin ilmu itu masuk. Bagaimana?
Setuju? Apakah itu juga terjadi pada kita? Pasti. Ilmu tidak akan masuk ke kita kalau kita tidak ingin ilmu itu masuk. Sama halnya dengan murid-murid kita. Saya nggak mau ada bu guru ini sama bu guru ini. Saya nggak mau karena apa? Dalam kita sudah tidak mau. Murid kita senang dengan kita itu bukan karena kita, tapi karena hatinya lah yang menginginkan dia senang dengan kita. Itulah awal dari budaya positif. Kita tidak bisa merubah seseorang. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk suka dengan kita. Pasti ada yang tidak suka, dan itu pasti ada. Tapi yang bisa menyadarkan itu siapa? Bukan kita, mereka sendiri, bahwa mereka akan tahu, oh orang ini seperti ini, oh pelajaran ini seperti ini. Saya tidak suka matematika itu rumit. Saya tidak suka bahasa Indonesia itu terlalu sulit untuk membuat kalimat. Nah, bagaimana kita membuka perasaan anak-anak agar mereka juga bisa mau terbuka terhadap ilmu tersebut. Nah, dengan budaya positif inilah nanti harapannya mereka akan bisa terbuka dengan apapun itu dan bisa lebih bijak dalam mengontrol dirinya. Jika mau, maka dia akan membuka sama dengan apa yang kita lakukan tadi. Dalam hal ini, ya, ilusi kontrol ini di mana kita itu biasanya guru yang mengontrol murid dalam korban yang kita hadapi saat ini. Biasanya guru itu mengontrol murid, ya kan? Muridnya kita kontrol. Kamu harus ini, ayo buka pintunya, ayo itu bersihkan lantainya. Itu kan sebagai kontrol, ya kan? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Jangan, misalkan sebagai contoh, jangan ke sana, nanti kamu jatuh. Jangan memukul teman, itu berdosa. Nah, kan anak jadinya tidak melakukan memukul. Harapan kita mengeluarkan karakter anak ini tidak akan menyakiti teman. Begitu, ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Semua yang positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah betul itu nanti kita akan beritahu. Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berangkat sekarang, pasti seperti itu. Makan sekarang, sholat dulu sekarang. Karena kita merasa diri kita dewasa dan berhak untuk memaksa anak. Kerjakan sekarang, harus selesai hari ini juga dan harus dikumpulkan. Itu salah satu dari ciri bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol adalah dalam stimulus respon yang dimiliki anak. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang sering kita lakukan. Kamu harus seperti ini, kamu harus rajin belajar, dan agar kamu nanti bisa sukses. Kan sering kali kita seperti itu, ya. Bapak, tanpa mereka belajar itu loh, kadang kalau mereka itu sudah terbiasa sendiri juga bisa sukses, bahkan nasib orang juga tidak ada yang tahu, kan seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh, maaf sebelumnya. Stimulus responnya seperti yang pertama, harusnya teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pasti orang lain itu memiliki pendapat yang berbeda dengan kita, dan itu yang harus kita terima, bahwa orang lain itu tidak sama pendapatnya dengan kita. Hari ini saya mengatakan
Jangan memakan kacang. Itu karena ini tuh banyak lemaknya dan membuat banyak penyakit. Ada yang berpendapat lain. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini protein nabati kan juga bagus untuk tubuh kita. Nah, kita tidak boleh masalah. Kita harus membuka pandangan kita bahwa oh ya ada segi positif, negatif dan harus kita terima hal tersebut. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak mengambil, misalkan anak mengambil makanan temannya, pasti kita mengatakan anak ini salah. Ya, apa betul? Jika melihat ada yang melakukan kesalahan, misalkan menyoret merusak bukunya teman gitu, pasti itu sebuah kesalahan bagi kita. Kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Pasti seperti itu. Nah, yang harusnya kita lakukan, yang harus kita ubah adalah bahwa semua perilaku, walaupun itu salah, tindakan yang salah, pasti memiliki tujuan. Pasti mereka memiliki alasan. Jadi perlu kita dengar apa alasan dari mereka melakukan kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang sering kita lakukan. Orang lain bisa mengontrol saya. Karena apa? Karena kita berada di bawah naungannya. Seperti halnya guru, di bawah kontrol siapa? Kepala sekolah. Maka kita pasti beranggapan, di dalam pikiran kita pasti beranggapan, oh kita dikontrol sama kepala sekolah. Yang harus kita rubah adalah hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, seperti halnya genggaman tangan tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini biasanya dikatakan sebagai orang yang egois. Kamu harus selesai dengan pendapat saya. Itu. Kemudian harusnya teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri, sama seperti yang sudah kita lakukan tentang genggaman tangan. Kemudian stimulus respons selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Karena kita ayo kesini, tidak mau kesini, pasti seperti itu kan? Itu pasti seperti itu. Karena paksaan, jadinya mereka akan melaksanakan. Betul kan seperti itu? Yang harusnya kita lakukan, dari kontrol yang harus kita lakukan adalah kolaborasi. Kita hanya butuh kolaborasi. Dalam hal ini bahasa kerennya saja kolaborasi. Apa yang sesungguhnya kita itu butuh kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di situ nanti itu kita berkolaborasi. Di sini kita tempatkan anak-anak sebagai apa? Sebagai teman kerjasama kita, kolaborasi kita agar tujuan kita itu bisa tercapai. Stimulus respon yang perlu dirubah yang terakhir adalah modal berpikir menang kalah. Nek anak ini, murid ini mengikuti apa kata saya, berarti saya menang. Kalau saya akhirnya menuruti permintaan anak, itu berarti saya kalah. Itu yang harus kita ubah. Di dalam teori kontrol, model berpikir kita harus dirubah. Model berpikir adalah menang-menang. Tidak ada yang menang-kalah. Jika kalah, menang-menang. Itu dalam teori kontrol. Next. Oke, setelah kita istirahat sejenak, di sini kita akan belajar tentang disiplin. Dalam disiplin tadi, disiplin positif tadi, kita sudah dikenalkan dengan teori kontrol yang dipelopori oleh Dr. William Glasser. Di situ ada bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di situ juga ada hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Walaupun jelek pasti punya tujuan.
Kemudian model berpikir kita juga harus sudah berubah. Di situ kita bukan lagi menang kalah, tidak ada yang menang ataupun yang kalah. Jadi kita harus berubahnya menjadi berpikir menang-menang. Di sini kolaborasi sangat penting dan dibutuhkan dalam berjalannya pembelajaran. Kemudian seperti yang kita ketahui, realitas kebutuhan kita berbeda, sehingga pandangan orang lain pun juga pasti berbeda dengan kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol dan teori motivasi. Tadi teori motivasi itu ada dari ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian 5 posisi kontrol itu ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, ada di posisi teman, ada di posisi pemantau, atau di posisi manajer. Hal ini dilakukan di posisi manakah kita dalam 5 posisi kontrol ini dalam menyelesaikan kasus yang ada di dalam kelas kita. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Apa fungsinya? Kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia itu sebagai dasar kita dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang ada di kelas kita. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yaitu bertahan hidup. Pasti orang melakukan sesuatu seperti halnya di teori IPA, kita bertahan hidup. Dasar kebutuhan manusia itu kita makan untuk bertahan hidup, kita membela diri untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, pasti di dalam diri manusia ingin menguasai. Disadari atau tidak, di dalam diri kita pasti ada rasa ingin menguasai. Aku ingin menguasai kelas ini, aku ingin menguasai sekolah ini, itu pasti ada. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Inilah setiap manusia pasti memiliki kebutuhan ingin kasih sayang, ingin disayangi dan diterima. Diterima itu dulu. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Anak-anak kita, murid-murid kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Disadari atau tidak, pasti ada salah satu anak yang seolah-olah kita itu enggan untuk menerimanya. Entah diakibatkan anak ini jorok, entah diakibatkan anak ini nakal, entah diakibatkan anak ini malas, apapun itu alasannya, pasti ada rasa enggan menerima satu anak atau lebih di dalam kelas kita. Disadari atau tidak. Dan itulah yang akan kita pelajari. Kenapa sih kita harus mengetahui dasar kebutuhan manusia. Kemudian kesenangan. Seperti halnya filosofi Gajah Dewantara bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Zamannya anak itu adalah bermain. Ketika kita dan bersenang-senang, itu yang terjadi di anak-anak, ya kan? Bersenang-senang. Ketika kita mengajarnya serius terus, maka apa yang terjadi? Mereka akan lari dari kita. Tapi ketika kita mengikuti apa yang mereka inginkan, kita bersenang-senang dengan mereka, yang terjadi mereka akan senang dan mereka turut serta dengan kita. Itulah mengapa kita harus mengetahui kebutuhan dasar mereka. Kemudian kebebasan. Mereka juga berhak untuk bebas. Di sini bebasnya seperti apa? Tentu saja kita harus berikan karena kebebasan itu yang bertanggung jawab. Kebebasannya seperti apa? Mereka bebas mengeluarkan pendapat. Setiap anak punya hak untuk berpendapat. Jangan hanya anak yang aktif saja. Setiap anak, setiap murid diusahakan untuk berhak berpendapat. Jadi mulai sekarang alangkah kita itu lebih memberikan kesempatan anak yang tidak pernah sama sekali bersuara itu kita ekspor hatinya. Apa keinginan kalian? Apa ide kalian di situ? Kemudian tentu saja penyelesaian kasusnya nanti dari 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia ini kita menggunakan segitiga restitusi. Apa sih makna disiplin? Bahwa
itu berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Kita ingin disiplin, berarti kita belajar. Disiplin tidak bisa langsung ditunjukkan jebret langsung jadi disiplin, tidak, tapi perlu belajar. Belajar itu membutuhkan proses disiplin. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, mana kata disiplin berubah. Di dalam Indonesia sendiri disiplin itu berubah. Itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan disiplin berarti patuh. Kalau kamu tidak melakukan ini, berarti kamu tidak disiplin karena tidak patuh. Itu paradigma yang harus kita ubah. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya mau tidak mau, anak ini harus melakukan ini. Karena apa? Karena harus patuh, karena harus dikatakan disiplin. Padahal dia sendiri tidak nyaman. Masukkan bajunya, padahal dia tidak nyaman karena bajunya kekecilan. Kan tidak nyaman, tapi dia harus patuh. Nah, akhirnya kemungkinan dia akan melakukan pelanggaran. Pasti dia punya alasan. Selalu muter seperti itu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia. Kalau sifat bijak, kebajikan itu pasti bertujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, seperti suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu seperti yang kita bahas di awal. Kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, harus diyakini, nilai kebajikan itu harus diyakini, maka seseorang memotivasi dirinya secara implisit itu akan terbangun dengan sendirinya. Jika kita meyakini, maka itu akan terbangun dengan sendirinya tanpa kita minta. Mereka akan melaksanakan. Karena apa? Ya karena dalam dirinya. Sebagai contoh di sini, nilai kebajikan itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita tidak bisa menyuruh orang itu sholat kalau dirinya tidak ingin sholat. Kita tidak bisa menyuruh orang itu berhenti merokok. Kita tidak bisa menyuruh orang itu berhenti berjudi dan sebagainya kalau hatinya tidak mau berubah. Kalau di dalam dirinya ada rasa saya harus berubah karena saya butuh disayang sama Tuhan, itu pasti dia akan berubah dengan sendirinya. Itulah di sini nilai kebajikan. Bagaimana itu kita tanamkan kepada murid-murid kita? Nah, itu nanti yang akan menjadi bagian kita semuanya. Mandiri itu juga nilai kebajikan. Bernalar kritis, berkebinekaan global. Apa sih ini kan seperti di kurikulum Merdeka ya? Nah, kemudian bergotong royong, kreatif. Nah, itu salah satu dari contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, di sini dari motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi ini ada hubungannya dengan pertanyaan pemantik tadi di awal, bahwa motivasi itu ada motivasi eksternal. Biasanya motivasi eksternal itu dari orang lain. Saya akan melakukan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya harus berangkat pagi agar saya tidak dihukum. Padahal sebenarnya saya ingin berangkat siang di dalam hatinya. Nah, itu berarti karena dari orang lain, kamu kalau tidak berangkat pagi kamu akan dihukum. Itu dari luar. Maka dikatakan sebagai motivasi eksternal. Motivasi eksternal lainnya adalah imbalan, hadiah. Silakan kalian sholat tepat waktu, 5 waktu lengkap. Yang lengkap saya kasih hadiah. Nah, itu kan imbalan. Berarti itu
luar. Berbeda ketika motivasi itu dari internal, dari dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah saya ingin dihargai diri saya sendiri. Ketika saya rajin sholat, maka saya menghargai diri saya sendiri, maka orang lain pun juga akan menghargai saya. Seperti itu contoh mudahnya. Nah, kemudian next, merdeka. Kita sudah ada di kurikulum merdeka. Apa sebenarnya merdeka? Merdeka itu artinya kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Itu merdeka. Ayo kamu ke sana. Kalau saya tidak merdeka, saya tidak mungkin saya berada di sini. Bahwa saya perintahkan sekarang, saya berada di depan Bapak Ibu guru sekalian untuk mengimbaskan apa yang sudah dapatkan. Itu saya merdeka. Apakah Anda melarang? Terserah. Tidak suka pun, ini karena merdeka, itu berarti dari diri kita dulu. Diterima atau tidak, karena saya merdeka, saya berhak menuntut diri saya, memerintah diri saya. Oke, saya harus ada di sini di depan ibu-ibu semuanya. Kemudian next, apa itu restitusi? Dari tadi di awal restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi ini yang lebih penting yang harus kita tanamkan, yang harus kita praktekkan, bahwa restitusi itu anak itu akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita yang menyelesaikan sebenarnya, mereka yang menyelesaikan. Kita hanya memancing saja, tapi mereka lah yang menentukan saya harus diapakan, saya harus melakukan apa, seperti itu. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa disalahkan. Itulah yang dikatakan sebagai menang-menang itu di situ. Saya ketika saya kembali, saya tidak merasa bersalah dan saya tidak disalahkan di situ. Dianggap sebagai teori menang-menang. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Di sini belajar dari kesalahan. Dari kesalahan ini, maka saya nanti dia dari dalam dirinya tidak akan mengulang hal tersebut kembali. Kemudian memperbaiki hubungan. Bahwa restitusi itu maka tidak akan ada dendam lagi di antara mereka yang berkasus. Mereka pasti akan menjadi rukun, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Kemudian karena ditawarkan, tidak ada paksaan. Karena tidak ditawar, karena tidak dipaksa, ditawarkan tadi, sehingga dia itu tidak merasa ditekan. Aku lah yang salah, berarti saya yang salah, berarti dia yang benar. Tidak ada seperti itu, karena ada tawar. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Oh iya, sehingga anak itu apa sih menyadari? Oh iya, apa yang saya lakukan itu ini, seharusnya saya seperti ini. Itu nanti yang kita harapkan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu cara yang paling baik. Tidak hanya pada murid, tapi pada diri kita. Kita bisa praktekkan. Oh, akhirnya nanti kita akan berdamai dengan diri kita. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan ini? Akhirnya bisa berdamai dengan diri kita. Kita sendiri yang menyelesaikan masalah. Itulah yang terjadi pada anak-anak. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, mencari penyelesaian masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari restitusi itu, ketika kembali, ketika ada anak yang bertengkar, pasti satu kelas akan menganggap anak ini nakal. Tapi berbeda. Ketika kita melakukan dengan restitusi, yang terjadi ketika anak itu kembali ke kelas, maka mereka menjadi pribadi yang baru dengan lebih baik, dan mereka tidak merasa sebagai pelaku yang salah. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, ini loh, keyakinan kelas ini loh yang harus kita
apa? Lakukan sekarang. Apa keyakinan kelas? Next. Mengapa kok tidak peraturan saja? Kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau boleh tahu apa yang kira-kira? Mengapa ya kita mengendarai roda 2 itu harus menggunakan helm? Kalau dari hatinya panjenengan sedaya, apa yang terjadi? Apa yang Anda rasakan? Kenapa saya harus menggunakan helm? Untuk melindungi diri. Nah, Anda ingin melindungi diri, Anda yakini sehingga Anda menggunakan helm. Berbeda ketika aku nggak helm, aku memakai helm, bukan cegat polisi. Nah, itu karena faktor eksternal. Beda dari dalam. Kalau dari dalam itu prosesnya akan lebih itu usianya itu lebih panjang. Maksudnya bukan usia dari dirinya, tapi dari keyakinan itu sendiri itu lebih lama. Karena dia sudah meyakini bahwa ketika saya memakai helm, saya lebih aman itu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Karena kita takut kan? Kita menjaga jarak, kita tidak tahu kan? Supaya apa? Supaya kita aman. Kita meyakini kan dengan melakukan itu, akhirnya kita bebas dari COVID itu karena kemarin kita mengalami pandemi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga tergantung dari niatnya kita. Kalau kita meyakini agar saya tidak tertinggal ilmunya, kita berangkat. Tapi kalau agar saya tidak malu nanti dilihat di sana, nah beda lagi kan dari faktor orang lain seperti itu. Next. Di sini peraturan kelas itu memang harus ada. Peraturan kelas yang sudah kita buat itu harus menjadi keyakinan di diri anak-anak kita. Setelah menjadi keyakinan kelas, maka lingkungan akan menjadi positif. Ketika lingkungan itu sudah menjadi positif, akan menjadi budaya. Jika sudah menjadi budaya, itu tidak akan terhapus. Bedanya seperti itu. Kenapa kita melakukan keyakinan? Karena dari keyakinan akan menjadi lingkungan yang positif, menjadi baik-baik semuanya, sehingga karena mereka merasakan ini baik, merasakan ini enak, akan menjadi budaya. Kalau saya melakukan ini, nanti akan tidak enak, sudah budaya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Anda? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang dari TK dan Wanita Persatuan ataukah yang kesepakatan kelas yang sebelah sana? Kalau menurut ibu-ibu semuanya, yang manakah keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian yang satunya berbunyi, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang menurut Anda keyakinan? Yang pertama dan kedua? Yang kedua, yes. Kenapa hal itu? Karena di sini karena keyakinan dia tidak merasa dipaksa. Dia karena ingin melakukan keyakinan itu kita itu tidak dipaksa. Kalau yang pertama tertib, ini kan harus, ya kan? Tertib, sehingga mau tidak mau anak itu akan bersikap tertib di dalam kelas. Bagaimana perubahannya dalam keyakinan kelas? Itu bisa kita jadikan kesepakatan kelas yang sebelah utara, bisa kita jadikan itu sebagai peraturan kelas. Peraturan kelas itu bisa kita ubah menjadi keyakinan. Bagaimana caranya? Ya kita ubah dengan kata-kata kalimat yang lebih positif, sehingga mereka tidak merasa diperintah atau dipaksakan. Kami murid dan guru harus
murid saling menyayangi. Karena apa? Karena dengan menyayangi, kalau mereka itu saling menyayangi, maka tidak akan ada pertengkaran dan sebagainya. Di situ kalau diyakini akan menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan menjadi budaya di mana tidak akan ada yang namanya pertengkaran kalau sudah seperti itu. Itu yang terjadi di dalam kelas saya. Selama 2 bulan ini saya menerapkan ini, belum ada saya mengalami anak itu saat bertengkar dengan temannya saya menyakiti, tidak ada. Kebetulan saya seperti itu. Karena apa? Karena dari awal mereka sudah meyakini harus saling menyayangi, harus saling menghormati, menjaga satu sama lain dengan teman, sehingga dengan menjaga satu sama lain mereka juga akan merasa aman. Kalau dia tidak menjaga temannya, suatu saat dia juga akan merasa tidak aman juga, seperti itu. Mohon maaf. Penghargaan dihukum oleh penghargaan. Loh, kenapa kok bisa ada teori dihukum karena penghargaan? Kenapa? Dikarenakan pengaruh hukuman itu hanya jangkanya sangat pendek. Kemudian penghargaan karena hukuman kehukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan itu maksudnya bagaimana? Karena dengan dia diberi penghargaan, akhirnya anak itu akan cenderung melakukan itu karena hal penghargaan tadi, bukan karena ingin dirinya mencapai sesuatu yang baik untuk dirinya. Saya melakukan ini pasti bermanfaat untuk saya, bukan seperti itu, tapi mereka pasti seperti ini. Andaikan saya punya pikiran, saya mau mengimbaskan ke teman-teman agar teman-teman menganggap saya paling pintar. Itu yang kita harus hindari. Nah, itu bahwa penghargaan itu sifatnya pun juga tidak lama. Penghargaan tidak efektif. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Karena bagi yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka itu akan yes, betul. Yang tidak mendapatkan penghargaan, paling nanti yang mendapatkan hadiah juga dia, ya kan? Jadi orangnya akan tetap sama. Jadi jiwa motivasi yang lain itu akan semakin berkurang. Paling juga yang disayang juga dia yang mendapat penghargaan, sehingga penghargaan itu ternyata tidak efektif. Begitu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu sangat merusak hubungan. Siapa yang mendapatkan nilai paling bagus, nanti saya kasih hadiah. Ternyata itu sangat merusak hubungan. Maka temannya akan benci dengan dia. Bendino ada sama hadiah, ya ada. Akhirnya ternyata penghargaan itu tidak baik, ya. Sehingga disinilah dikatakan dihukum oleh hak. Bahkan penghargaan itu ternyata menurunkan kualitas. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena penghargaan itu karena dari penghargaan tadi berlomba-lomba memperbanyak. Itu yang terjadi. Ada di satu komunitas, di suatu komunitas. Ayo silakan kita berlomba membuat karya tanpa mengetahui kualitasnya bagaimana. Karena apa? Karena di situ kita buat ini dan kita tampilkan, kita tahu ditampilkan saja karyanya, tapi kita tidak tahu di dalam karya tersebut apakah bagus atau tidak. Karena apa? Katakan kita dikejar target supaya kita dilihat orang, akhirnya kualitasnya tidak bagus. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia tidak ada akhirnya, tidak ada lagi intrinsik dari dalam dirinya. Karena saya ingin berkarya, bukan itu. Karena saya ingin dihargai orang lain, karena saya ingin dilihat orang lain, karena saya ingin
Ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal sebuah hubungan itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu diusahakan jangan ada kata hukuman di depan murid-murid kita. Misalkan di dalam suatu pembelajaran, yang kalah bagaimana dihukum? Jangan pernah ada kata hukuman, karena hukuman itu pasti negatif, akan melekat di dalam benak sehingga mengakibatkan hal tersebut mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang. Kemudian anak pasti tidak nyaman dalam waktu yang sangat lama karena hukuman. Anak pasti tidak nyaman. Kemudian murid akan tersakiti. Anak akan tersakiti, pasti akan tersakiti secara fisik maupun psikis. Jika kita melihat anak duduk di lapangan, mungkin maksud kita untuk membaca jerah, tapi dia harus tersakiti secara fisik karena dia harus berdiri tahan lama, dan psikisnya dia menjadi down karena dianggap orang yang bersalah saat itu, dan itu akan menjadi bumerang bagi kita. Dia akan jadi dendam pada kita. Hukuman bukan menyelesaikan masalah. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu anggapan kita yang salah. Kalau anak tidak ditakuti, maka ini tidak akan jalan. Duduk. Kalau tidak duduk, saya keluarkan. Nah, itu tidak akan efektif. Dan itu membuat kita merasa tidak dihargai akhirnya sama anak-anak. Karena anak tidak akan peduli. Entah kita itu menyuruh dia keluar atau tidak, nggak akan peduli. Karena di dalam hatinya mereka, paling guru juga butuh saya di sini. Pasti tidak akan menyuruh saya keluar. Seperti itu, tidak efektif. Kemudian akhirnya yang paling parah, anak itu membenci peraturan. Di sini identitas yang sukses itu bagaimana? Ada konsekuensi dan ada restitusi. Di mana konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Diibaratkan tidak mengerjakan tugas, apa yang konsekuensi yang dilakukan? Kita kembalikan ke anak. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Pasti tidak bisa mengikuti tugas selanjutnya karena dia terhalang harus menyelesaikan tugas yang sebelumnya. Kan seperti itu. Itu namanya konsekuensi, harus dilakukan, harus terjadi. Tidak nyaman juga untuk anak-anak. Biasanya korban bisa diabaikan. Alah, itu biasa. Tidak begitu sakit. Itu konsekuensi akhirnya sudah ya. Ini sama ini tidak boleh berkenan lagi ya. Ayo bersalaman. Konsekuensinya adalah ketika kita melakukan itu di depan kita, mereka bersalaman. Apa yang terjadi? Di belakang si korban pasti merasa diberikan. Saya masih sakit, disuruh memaafkan. Nah itu kenapa konsekuensi itu masih belum efektif. Kemudian penguatannya hanya bertahan dalam waktu jangka pendek juga, sama dengan hukuman. Saya perkuat di dalam restitusi bisa menyelesaikan masalah bisa dipecahkan. Nanti saya akan memberikan contoh di sini pelaksanaan restitusi. Restitusi itu sebuah pilihan. Ini contoh. Nah, kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus dia itu memiliki rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima di sebuah tempat dimanapun itu, baik di rumah, di lingkungan, di komunitas, pasti ingin diterima, pasti ingin ada rasa kasih dan sayang. Penguasaan seperti tadi, pasti di dalam suatu tempat ingin menguasai. Kesenangan, kemudian kebebasan bertahan hidup itu kebutuhan
5 posisi kontrol. Nah, apa perbedaan posisi kontrol dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Di sini penghukum biasanya itu menggunakan kata-kata menghardik dan menunjuk-nunjuk dengan nada yang keras. Kemudian biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, itu hukuman. Apakah kita ada di posisi hukuman? Nah, kita nanti ini kita memposisikan ada di manakah sekarang kita dalam 5 posisi kontrol. Kemudian membentak dengan cara membentak. Murid melakukan guru di luar dunia yang berkualitas. Maksudnya dia itu kita paksa untuk sesuai keinginan kita, padahal dia sendiri, murid sendiri tidak menginginkan hal tersebut. Di posisi membuat orang merasa bersalah, contohnya seperti ini. Seharusnya kamu itu seperti ini, sehingga nanti itu tidak ini. Nah, akhirnya, oh ya berarti saya bersalah. Nah, itu membuat posisi kita ada di orang yang membuat bersalah. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sudah stres lah, seperti itu biasanya. Gimana sih kamu ini sudah dikatakan apa, sudah dibilangi sama bu guru, belajar kerjakan tugasnya, sampai stres saya ngomong sama kamu, kan seperti itu, sering kan? Betul saya ngomong sama kamu. Nah itu berarti kita ada di posisi membuat orang merasa bersalah. Aduh, bu guru berarti tidak suka sama saya karena saya ada di posisi yang salah gitu. Kalau kita berada di posisi teman seperti apa? Seperti ini. Ayo lakukan demi ibu. Kemudian biasanya itu dengan bahasa seperti teman. Kita sebagai temannya. Biasanya seperti apa kalau kita sebagai temannya? Dengan kata-kata kita itu lebih santai. Ada di mana kan kita? Apakah sudah ada di teman atau kita anak-anak? Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bilang seperti ini. Nah, sehingga anak di sini itu diposisikan sebagai teman. Anak diposisikan sebagai teman. Jadi anak tidak merasa disalahkan, sehingga mereka akan lebih nyaman. Kemudian di posisi pemantau. Di posisi pemantau kita sudah membuat peraturan. Kita pantau apa yang kamu lakukan, benar atau salah. Nah itu posisi pemantau. Ya, di posisi pemantau. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kalau sudah lakukan seperti ini, benar atau salah? Nah itu posisi pemantau. Kalau manajer bagaimana? Kalau di dalam posisi manajer, maka yang kita lakukan adalah apa yang kamu yakini, itu kita tanyakan ke anak-anak. Langsung saya berikan contoh video pelaksanaannya. Nah ini dari segitiga restitusi, ketika di dalam kelas terjadi sebuah kasus, misalkan ini kasus akan masuk. Iya. Yang saya perlihatkan ini kasusnya adalah kasus yang terjadi ini adalah saya membuat kasus di dalam kelas ketika ada seorang anak merusak buku dari temannya. Pasti pernah kan terjadi, bukunya dicoret atau dirusak atau disobek. Apa yang kita lakukan? Nah, ini tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Aku itu memandang sini. Apa kenapa? Oh, itu segitiga.
dengan tidak merasa dihakimi. Biarkanlah pembelajaran tetap berlangsung, tapi kita selesaikan di tempat lain agar anak ini tidak merasa dihakimi di depan teman-temannya karena menghindari rasa malu dari diri si anak. Sebenarnya ini sangat penting ini. Ketika kita menyelesaikan kasus ini loh, langkah-langkah segitiga restitusi ini loh yang kita butuhkan. Kenapa sih di dalam kelas kita itu akhirnya kita saling menghargai, kita dianggap tidak menyalahkan anak di sini. Kita menstabilkannya dengan menanyakan keadaan. Itu tindakan tidak mau berbakti, kemudian cara itu kira-kira perbuatan yang sama dengan benar. Oke. Tadi mereka menentukan tindakannya sendiri, benar dan salah mereka sendiri yang menentukan, bukan kita. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan sendiri. Jadi tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti tapi ketika dia tidak berbagi buku, tidak punya alasan. Jadi pun seperti itu. Dari tingkat bukunya juga pasti punya alasan. Nah di sini guru bukan yang menyelesaikan masalah. Ya, di sini guru tidak menyelesaikan masalah, tapi kita memecahkan masalah. Maka kalian tidak terjadi perselisihan, maka kalian menjadi hukum sendiri. Nah sekarang ya sekarang Di sini kita sudah ada di validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan agar anak itu ada dirasa bersalah atau tidak, distabilkan dengan cara semua orang itu pernah merasakan melakukan kesalahan. Memvalidasi kesalahan, menanyakan dengan cara apa? Menanyakan alasannya. Memvalidasi tindakan yang salah itu dengan cara menanyakan alasan mengapa dia melakukan kesalahan. Harus setiap yang melakukan kesalahan kita tanyakan, pasti ada alasannya. Dalam hal ini di situ siswa yang pertama dari kenapa sih melakukan hal tersebut, pasti punya alasan. Coba apa alasannya? Kemudian begitu juga yang satunya. Di situ dari mengatakan Yuda tidak mau berbagi buku. Kemudian akhirnya si Yuda menjawab, saya juga punya alasan karena dari mencoret catatan saya. Kemudian tidak si dari mengatakan lagi alasan lagi. Di situ pasti akan ada argumen. Kenapa? Di situ dari akhirnya mengatakan dia yang mencoret buku saya terlebih dahulu. Nah, akhirnya di situ akan kita cari solusi. Yuda menjawab, saya tidak sengaja Bu. Oke, di sini kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita harus di posisi tengah, tidak boleh menyalahkan dua-duanya, juga tidak membenarkan dua-duanya. Jadi di sini kita menstabilkan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah itu yang mana. Mereka akan menyadarinya dengan dirinya sendiri. Bukan kita, oh kamu salah, oh kamu yang benar, bukan. Tapi biarkan mereka sendiri akhirnya yang menentukan bahwa oh tindakan saya seperti ini. Silakan Bu, dilanjutkan. kesannya kenapa? Iya. Iya. Ya. Kemudian dari tahu nggak apa yang dilakukan? Baik saja tanggung jawabnya ya. Di sini adalah proses tindakan yang ketiga, yaitu Apa? Iya, iya. Iya. Hampir tidak memperhatikan kamu. menanyakan keyakinan ke anak-anak seharusnya bagaimana di dalam kelas, harusnya bagaimana. Nah, keyakinan tadi kembali lagi di awal di dalam kelas kita, kan kita harus saling menghargai satu sama lain.
keyakinan. Sehingga di sini kita tanyakan lagi ke anak-anak, kalau kamu sudah meyakini itu, apa yang harusnya kamu lakukan? Nah, kita kembalikan ke anak-anak. Jadi biarkanlah mereka menyelesaikan sendiri masalahnya. Untuk dari apa yang harus kamu lakukan? Nah, dia menjawab akhirnya, saya harus minta maaf. Betul, dia harus minta maaf. Kedua, apa lagi? Karena kamu sudah merusak bukunya catatan dia, apa yang harus kamu lakukan? Mengganti catatannya. Oh, bagus, pintar, karena berarti kamu anak yang bertanggung jawab. Kemudian apa yang harus dilakukan sama Yuda? Kalau sudah tahu bukunya dari yang kecoret, kemudian dari juga tidak bawa buku, apa yang harus kamu lakukan? Harus mau berbagi dengan teman, sehingga mereka sendiri yang menentukan apa yang harus dilakukan, bukan kita, tapi mereka sendiri. Oke, itulah. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan mulai dari awal tadi, dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, validasi. Sehingga bisa kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini adalah bahwa budaya positif bisa kita mulai dari penanaman nilai kebajikan kepada murid dengan melakukan pembiasaan dengan membuat keyakinan kelas bersama seluruh warga kelas dan disepakati bersama. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian hukuman dan penghargaan bukan sesuatu pemecahan masalah yang baik untuk merubah seorang murid, tapi karena motivasi dari luar bersifat sementara. Melalui restitusi, anak lebih menerima apa yang telah mereka lakukan dan berusaha memperbaiki sesuai keinginan hatinya, bukan karena paksaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia bisa kita jadikan pegangan dalam menghadapi murid, karena dengan dipenuhinya kebutuhan dasar mereka, maka mereka akan menyadari segala hal yang baik untuk dirinya. Kemudian posisi kontrol terbaik seorang guru adalah di posisi manajerialnya, di posisi manajer, sebagai manajer. Kemudian sehingga dan cara yang paling tepat dalam menangani sebuah kasus, sebuah masalah di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi yang ada 3 tahap. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya, tidak hanya bagi di kelas, semoga juga bisa diimbaskan ke teman-teman yang lainnya. Sebelum pertemuan ini berakhir, saya ingin ada refleksi dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita dapatkan hari ini. Saya ingin seorang teman, ibu-ibu dan ibu-ibu, memberikan refleksinya dari apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Setelah saya memberikan budaya positif tadi itu, apa yang Anda dapatkan, pandangan apa yang sudah berubah dari pemikiran ibu-ibu semuanya. Bolehkah minta tolong salah satu atau 2 orang menyampaikan? Ya, salah satu belajar 2. Ya. Terima kasih Bu Wati, mulai dari awal sampai materinya dilangking semua. Jadi banyak hal yang dapat kita pelajari dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wati, dan mungkin bisa merubah mindset. Kalau saya tadi sama Bu ini sebelah saya, oh gitu ya Bu, ternyata yang seperti ini itu kurang baik untuk dilakukan seperti ini, jadi harusnya itu seperti ini. Nah itu tadi sampai di yang terakhir itu adalah restitusi gitu ya Bu. Mungkin memang masih dianggap apa ya, masih baru kenal.
baru dengar juga kata restitusi itu. Tapi mungkin nanti refleksi yang paling maksudnya praktiknya yaitu kita praktikkan ke dalam kelas menghadapi murid-murid kita. Karena kita memang mengajar kelas 5 ya, perlu anak-anak itu sudah besar. Kadang itu memang kayak tidak mengerjakan PR atau misalnya tidak mengerjakan tugas. Itu cara apa? Cara apa dan bagaimana kira-kira yang paling tepat untuk menghadapi anak-anak kita. Nah, ini perlunya kita belajar supaya lebih tahu cara menghadapi. Dan memang tidak ada kata yang sulit jika kita sudah bisa. Untuk menjadi bisa itu ya harus belajar. Terima kasih karena memang guru penggerak ini sesuai contohnya bahwasanya guru penggerak itu adalah yang bisa memimpin pembelajaran dan bisa menggerakkan dan juga mengubah ekosistem pendidikan. Itu yang saya tangkap itu seperti itu. Dan semoga saja kita semuanya bisa menjadi pribadi yang bisa setidaknya menggerakkan sekitar dan melakukan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, benar. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani atas refleksinya. Ada lagi barangkali dari ibu yang lainnya, Bu Miftah merefleksikan apa yang sudah didapat, barangkali ada perbedaan atau Bu Muni. Ya, silakan. Ternyata ini banyak sekali hal baru yang saya dapat di sini. Penghargaan. Saya selama ini menganggap ya, bahkan saya yakin dengan penghargaan itu anak itu akan semakin termotivasi. Ternyata ini saya dapatkan lain. Dengan penghargaan banyak kerugiannya seperti Terus hukuman. Saya sering menerapkan hukuman meskipun saya tidak mengistilahkan hukuman kepada anak-anak. Saya menganggap hukuman itu bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi hukuman itu memang harus dilaksanakan untuk anak-anak yang melanggar. Pertama, pertimbangan saya, kalau anak yang melanggar atau tidak menaati peraturan tidak dihukum, misalnya tidak mengerjakan tugas atau apa, tidak diberi sanksi. Yang protes itu temannya. Loh Bu, saya itu sudah mengerjakan tugas lengkap, sementara dia tidak mengerjakan tugas. Kalau dia tidak diberi hukuman, lah, untuk apa Bu saya mengerjakan tugas lengkap seperti ini? Tuh. Jadi saya tidak mengistilahkan hukuman, hanya itu suatu konsekuensi yang harus dia dapat karena tidak mengerjakan tugas, hanya itu. Dari sini saya tadi mendengarkan penjelasan Bu Ati. Ternyata yang saya lakukan itu banyak yang tidak sesuai. Jadi saya terima kasih bisa mengikuti acara ini, bisa mengikuti penjelasan-penjelasan dari Bu Ati. Semoga kita bisa melaksanakan hal-hal yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, karena kita harus menanamkan pada diri kita dulu. Jika kita sendiri yang tidak berubah, siapa? Kalau kita sendiri yang tidak tergerak, siapa lagi? Jika kita ingin menggerakkan anak, jangan ragu untuk menggerakkan diri kita dulu. Maka anak juga akan tergerak mengikuti kita. Tidak perlu apa kita memaksa mereka untuk buka, tidak perlu. Bahkan seperti posisi kontrol tadi, kontrol diri, kita tidak bisa memaksakan. Seperti hanya saat ini, bapak-bapak tidak ada. Kita tidak bisa memaksakan karena di dalam hatinya memang tidak ingin. Kalau yang ingin pasti akan terus bertahan di situ. Itulah inti dari kenapa sih ini harus selalu kita beri, selalu kita beri. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas refleksinya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, boleh monggo secara japri atau secara bertemu langsung dengan saya. Silakan boleh menanyakan, akan saya jawab dengan segamblang-gamblangnya apa yang ingin ibu-ibu ketahui. Ya. Ya, nanti saya akan usahakan ini bisa didownload karena ini nanti tadi ada
kendala teknis untuk yang kena wifi sehingga dalam video pun itu tidak bisa kita nikmati bersama. Tapi sebenarnya ada dua, ketika kita membuat keyakinan kelas dan ketika kita praktek ketika diskusi. Itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sebelum selesai, semoga pertemuan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mari kita berdoa sejenak, semoga semua membawa manfaat baik bagi kita maupun orang-orang di sekitar kita. Al-Fatihah. Terima kasih dari saya. Sekian. Terima kasih juga atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.